Terkadang hidup ingin seperti yang kita lihat atau baca, seperti laki-laki bernama Sakai Ionosuke ini. Namun dia meyakini kalau kehidupan real life dengan komik ataupun film pasti berbeda. Ini anime bernama Osana Najimi Towalop Komedi ni Naranai. Seorang laki-laki yang didekati cewek teman masa kecilnya. Apakah bisa beliau mengikuti sesuai dengan komik yang sering ia baca? Dan bisa mendapatkan hati teman masa kecilnya atau justru cuma omong kosong? Audio Jungle. Anime diawali dengan diperlihatkannya seorang lelaki bernama Sakai Yonosuke. Beliau sedang memikirkan soal kehidupan romcomnya dengan teman masa kecilnya. Di buku komik yang dia punya, romcom bersama teman masa kecil itu memang benar adanya. Tapi, ketika dia melihat realita nampak tidak sesederhana itu. Kita sebut MC-nya saja Eiyu. Beliau baru saja terbangun dari tidurnya dan merasakan keberadaan seseorang di sampingnya. Benar saja di balik selimutnya tersebut terdapat cewek berambut pendek berwarna biru yang langsung memeluknya dengan erat. Dia adalah Shio, teman masa kecilnya Eiyu. Terlihat sekali dia mencoba membuat si Eiyu terpancing dengan pelukan menggodanya tersebut. Dalam hati, dia merasa kalau ini cuma umpan. Kalau dia terbawa suasana, bisa-bisa dikatain mesum sama ini cewek. Pada akhirnya dia pura-pura kuat iman. Padahal di satu sisi memang si cewek pengennya si Eiyu merespon dengan pelukannya tersebut. Eiyu menyuruhnya buat pulang dan menunggu di luar saja. Ternyata dia ke situ lewat jendela. Jadi Shio mau lewat jendela lagi keluarnya. Disuruh lewat bawah tidak mau. Karena memang Shio mau caper lagi sama si Eiyu. Lewat cawet yang sengaja digebrai-gebrai macam itu. Tentu dia kagak bisa menolak kalau dikasih begituan, tapi Eiyu pura-pura tidak tertarik. Usaha si Shio sia-sia padahal dirinya sudah mempersiapkan semuanya dari bangun tidur. Pada akhirnya dia nunggu di bawah, dan Eiyu masih sempat-sempatnya mikirin cowok tadi, mana ada gitu kan. Teman masa kecilnya jadi anak kecil terus. Tidak berhenti sampai di situ, Shio langsung menggandeng tangannya ketika si Eiyu mau keluar. Eiyu mencoba untuk menahan semua serangan damage keimutan yang diberikan oleh Shio. Dia tidak boleh baper sama sekali. Walaupun sempat kepikiran kalau inilah jalan cerita romcom yang dia dapatkan, tapi Eiyu tidak percaya. Di tengah jalan Shio mulai bosan karena Eiyu tidak merespon sama tindakan yang ia lakukan. Padahal dia sudah menyiapkan semuanya dari bangun tidur sampai harus melihat komik yang sering si Eiyu baca. Biar dia bisa tiru dan Eiyu menjadi baper. Pada akhirnya si Shio menggunakan cara lain yakni dengan pura-pura keseleo. Hal itu sangat tepat sekali di atas bebannya. Shio sudah senang banget kalau Eiyu bakalan baper. Tapi ternyata dia merespon dengan sangat santuy dan pura-pura tidak tahu. Dia barusan megang apaan. Padahal dalam hati deg-degan. Bobanya udah kena muka. Pas mau berangkat, Shio masih tidak mau menyerah juga. Dia pura-pura sakit kakinya minta disembuhkan. Sama Eiyu cobalah menggunakan obat yang dia bawa. Katanya suka ia bawa-bawa. Itu obat buat si Shio. Soalnya dari dulu suka keseleo kalau lewat jendela. Seketika malah Shio yang jadi baper. Dan Eiyu melihat Shio kagak apa-apa. Shio tidak berhenti sampai di sana. Dia memegang tangannya si Eiyu dan dia beralasan kalau Eiyu suka lamban jalannya, jadi dia pegang kayak begitu. Biar bisa dia seret kalau Eiyu lama. Di sana Eiyu menerimanya pegangan tangan di sepanjang jalan. Pada awalnya memang biasa saja, tapi di depan sana udah masuk jalan utama alias banyak orang yang berjalan kaki. Mereka berdua memutuskan untuk terus pegangan tangan apapun yang terjadi. Intinya keduanya beranilah pegangan tangan di tengah banyak orang.
Eyu udah merasakan kalau Shio makin-makin liar aja ya kan, pikirannya sudah kemana-mana. Sampai pada akhirnya mereka dikagetkan dengan satu orang. Dia adalah Akari, teman masa kecilnya si Eyu juga. Akari rada marah ketika melihat keduanya berpegangan tangan. Terlihat cewek ini tidak salah lagi tsundere ya kan. Dia tidak akan memaafkan kalau semisal si Eyu mempermainkan si Shio. Pas dia mau mengambil tasnya yang jatuh, dirinya kelihatan gemeteran karena tidak percaya melihat kedua temannya berpegangan tangan di jalan terbuka rame kayak begini. Pas mau dibantuin sama Eyu, disinilah terlihat sifat sunderenya keluar. Dia memarahi si Eyu untuk tidak macam-macam. Ketika mau pergi, kagak sengaja, opanya kepegang. Mereka berdua menjelaskan kalau mereka berpegangan tangan cuma mau menyeretnya ke sekolahan saja. Dengan mendengar itu, Akari pun pergi. Sementara itu, keduanya malah malu gitu kan. Bahkan si Eyu sudah memiliki niat untuk tidak melakukan romcom sama teman masa kecilnya. Di sisi lain, Akari yang tadi dikira cuek ternyata udah jauh malah sedih. Karena dia udah kasar sama si Eyu. Dan dia agak kesal, bisa aja dia ditikung sama si Shio. Kesempatan barusan telah ia lewatkan. Bahkan memegang bebannya ya, walaupun masih kalah sama si Shio, tapi dia akan meminta pertanggungjawaban kepada si Eyu. Sementara Shio berencana untuk melakukan sesuatu lagi biar si Eyu baper sama dia. Setelah di kelas terlihat Eyu dan Akari tidak bisa akur, padahal duduknya bersebelahan. Mereka ribut kali ini cuma gara-gara minuman yang mereka beli itu samaan. Walaupun udah disuruh untuk berdamai sama si Shio, tapi keduanya tetap kagak mau berhenti berdebat. Padahal kalau diingat-ingat dulunya si Akari ini nempel terus sama si Eyu. Eyu jadi kepikiran padahal udah segede ini. Masa iya harus marahan terus ya kan? Maka dari itu dia mencoba munculin topik soal minuman yang mereka beli. Katanya minumannya sangat enak, tapi si Akari meresponnya dengan sangat jutek dan tentunya bikin usahanya jadi sia-sia. Malah yang ada dapat malunya. Tapi di sisi yang lain si Akarinya merasa baper. Terus sebelumnya dia sudah mempersiapkan diri memakai baju yang terbaik dan juga dandan lah intinya. Dia ingin dipuji gitu kan penampilannya sama si Eyu, tapi malah jadi ribut lagi. Pas Akari mau minum si Eyu baru ngeh kalau botolnya ketuker. Tapi Akari sudah keburu meminumnya. Alhasil itu pun menjadi ciuman secara tidak langsung. Karena Akari tidak mau baper, dirinya membalikan keadaan dengan menyebut si Eyu ini perjaka. Ciuman saja belum pernah. Tapi Eyu menyangkalnya, katanya dia sudah pernah merasakan yang namanya ciuman. Dia tanya balik, apa mungkin Akari sudah pro player gitu kan dibandingkan dirinya. Dia yang kagak mau kalah pura-pura sudah pro, bisa melakukan ini dan itu. Karena kagak mau mengaku si Akari mengulti si Eyu untuk membuktikan kalau dirinya sudah pernah melakukannya. Dia meminta untuk mencium dirinya saja. Alhasil karena kagak mau malu, sama Eyu dijabanin. Mereka berdua akan melakukannya di luar. Tentunya keduanya yang berbohong auto gemeteran karena belum pernah melakukannya sama sekali. Yang lebih parahnya lagi mungkin Akari. Malah katanya lagi kuda-kuda anjir. Daripada terlambat, Eyu pun mengakui bahwa dirinya berbohong dan belum pernah melakukannya. Di situ Akari merasa tenang dan mungkin ini yang pertama baginya. Akari udah nyosor tuh mau melakukannya. Dikira cerita romantisnya bakalan dimulai, sayangnya ada Shio yang menghalanginya. Untung saja dia kagak merasa kalau keduanya mau melakukan sesuatu. Dia cuma mengambil benang yang ada di rambutnya Eyu doang. Tapi saking paniknya Akari malah kagak sengaja nginjek sapu. Posisinya tersebut bikin Eyu tahu sempaknya cap beruang jir. Dia merasa masih anak-anak kayak dulu.
Alhasil keributan di antara keduanya makin menjadi-jadi. Padahal sebenarnya Shio tahu kalau mereka sebelumnya mau melakukan sesuatu. Dia tidak boleh meremehkan si Akari kali ini. Setelah masuk kelas, si Eyu didekati sama teman sekelasnya. Mereka ngiri dengan Eyu yang mempunyai teman macam Akari dan juga Shio yang selalu nempel sama dia. Dia dekat karena rumah mereka juga berdekatan, jadi suka main bareng. Hal tersebut membuat orang lain berspekulasi kalau Eyu sudah melakukan bermacam-macam hal. Tapi Eyu langsung menyangkalnya dengan bilang kalau dia melihat keduanya tidak menggunakan nafsu. Berbarengan dengan Shio yang mendengar perkataannya tersebut, dia tiba-tiba saja memeluknya begitu untuk memancing si Eyu kalau omongannya itu salah. Dia pura-pura sering melakukannya karena mereka teman masa kecilnya. Si Shio pengen minjem PR-nya katanya. Udah diingetin juga jangan nempel-nempel kalau di sekolahan kayak begini. Alhasil dia menggunakan cara lain, yakni duduk di pahanya si Eyu. Lantas ini lebih berbahaya daripada memeluk. Ditambah lagi, dia harus menahan nafsunya biar kelihatan Sigma terus gitu kan. Shio selalu membawa-bawa kebiasaan lama mereka yang makin lama dia menggosok-gosok berhadiah ya kan. Hal tersebut membuatnya tahu titik lemah si Eyu. Tak lama Akari datang dan menyuruh si Shio buat kagak ada di sana. Eyu senang akhirnya bisa selamat. Tapi semuanya dipatahkan ketika dia bilang kalau itu sebagai bentuk kedekatan mereka berdua. Bukannya nolongin si Akari malah ikutan Jir. Jadi dapat dua, tentunya Eyu tidak expect. Akari yang baru join malah langsung lemah Jir daripada Shio yang kuat dari tadi. Sampai-sampai dia mempertanyakannya. Shio malah berpikir kalau Akari lebih jos daripada dirinya. Alhasil keduanya kagak mau kalah dan saling gosok berhadiah. Sampai akhirnya entahlah apa yang terjadi. Intinya si Eyu menyuruhnya untuk berhenti dan dia pergi ke kamar mandi. Kata yang lain imannya kuat banget tapi entahlah ke kamar mandi mau ngapain. Sementara itu si Shio masih belum menyerah bikin si Eyu baper. Dan Akari ya gitulah. Singkat cerita terlihat Eyu libur sekolah pergi keluar naik angkutan umum. Menurutnya tumben-tumbenan libur kayak begini angkutan umum penuh gitu kan. Ketika busnya berbelok mendadak membuat orang-orang hilang keseimbangan. Ada satu orang yang menabrak dirinya. Menurutnya orangnya sangat cantik yang ternyata cewek tersebut adalah Shio. Padahal baru saja dia naksir sama itu cewek. Mereka berdua tanpa diduga mau ke tempat yang sama, yakni ke tempat pembelian roti. Katanya ada diskon gede-gedean. Eyu merasa rumah mereka dekat kayak begitu bukan hal kebetulan lagi. Terus dia masih salpok sama baju yang dipakai sama si Shio yang kelihatan dewasa banget. Tak lama kemudian kembali menemukan jalan yang berbelok dengan dadakan. Hal tersebut membuat si Shio memeluk si Eyu dengan sangat lembut dan juga gratis. Ini rejeki nomplok banget bagi Eyu, apalagi si Shio enggan melepaskannya. Malah yang ada dia terus menempel seperti itu. Asli ini mah. Anehnya kagak ada satu orang pun yang mengganggu keduanya. Tentu si Eyu imannya diuji banget dan mencoba untuk tidak terbawa suasana. Tapi si Shio malah memancingnya. Katanya si Eyu dulu suka mabuk darat kalau naik kendaraan. Takutnya dia masih suka merasakan hal yang sama, jadinya dia memegang kupingnya kayak begitu. Katanya itu rahasia biar kagak mabuk, padahal dia cuma ngada-ngada doang. Eyu sudah di ujung tanduk ya kan, bisa-bisa kalau digituin terus dia bisa terbawa suasana sampai pada akhirnya dia pun memeluknya dan pura-pura lemas mau mabuk. Dia pikir Eyu sudah aman, ternyata malah membawa petaka. Dia yang udah kebawa baper, pasti kerasa suara deg-degan hatinya ke si Shio. Pas dia mau lepasin, Shio malah keleyengan. Malah si Shio yang jadinya baper, aneh sekali. Di situ si Eyu cepat-cepat turun. Walaupun sebenarnya tempat yang mereka tuju masih berada di depan sana. Eyu mengetahui sesuatu tentang si Shio terutama soal perasaannya.
Shio berpikir kalau si Eyu peka bahwa Shio menyukainya gitu kan. Ternyata tidak demikian. Si Eyu malah menuju ke mesin minuman dan memberikannya minuman soda. Katanya dia melihat reaksi mukanya tadi itu gara-gara mau mabuk darat. Dengan minuman bersoda bisa lebih mendingan. Shio kecewa. Eyu masih belum peka. Pada akhirnya keduanya minum bareng. Walaupun Shio agak kecewa, tapi dia masih akan terus mencoba biar si Eyu baper dan tahu bahwa dia menyukainya. Sambil itu dia menyender di bahunya si Eyu. Emang sih kelihatannya Eyu biasa aja. Hal yang normal ini mah gitu kan nyender-nyender. Aslinya dia gemeteran coy. Jika cerita pas masuk sekolah, cuaca saat itu lagi hujan deras banget. Murid kagak bisa keluar ataupun pulang. Demi untuk mengisi waktu luang daripada bosan, mainlah sambung kata. Walaupun sebenarnya udah pada males, tapi daripada bosan ya kan mending kayak begitu. Di tengah lagi main itu tidak sengaja Eyu menyebut nama si Shio. Hal tersebut langsung bikin Akari cemburu dan menggebu-gebu. Ingin membalasnya supaya si Eyu menyebut namanya juga. Padahal dia menyebutkan garam bukan nama si Shio. Walaupun begitu, yang awalnya si Akari kagak excited, jadi semangat. Namun sayang banget Eyu tidak menyebut namanya. Malah yang ada si Shio memanggil nama si Eyu. Hal tersebut langsung bikin Akari makin panas gitu kan. Dia akan mencobanya juga, siapa tahu ada celah buat bisa menyebut nama si Eyu. Benar aja dia mendapatkan kesempatan bisa menyebut namanya. Tapi sudah 2 kali sebut, alhasil tidak sah dan Akari yang kalah. Setelah itu, karena hujan tidak kunjung berhenti, Eyu pulang menggunakan payung. Dia berencana pulang ke arah yang lebih cepat, yakni lewat kuil. Tah mengapa lewat situ malah ketemu dengan si Akari yang lagi membuka kaos kakinya. Auto dah bikin keduanya tidak menyangka bakalan kayak begini. Eyu langsung disuruh buat pergi dari sana. Cawatnya itu mulu bejercap beruang. Pas mau pulang itu si Seiyu mikir lagi si Akari pulangnya bagaimana gitu kan hujan kayak gini. Jadi dia balik lagi ke tempat yang tadi dan mengajak si Akari buat balik bareng sama dia. Dia tahu Akari kagak bawa payung. Alhasil mau nggak mau dengan hasunderenya dia pun mau ikut pulang bareng. Di sisi lain Shio yang abis beres meeting sama para OSIS baru pulang. Mungkin kalau kagak ada rapat dia bisa pulang bareng sama Eyu. Terus dia baru ingat kalau di minimarket hari ini sedang ada diskon besar-besaran. Dia berencana mau memborong makanan. Padahal di belakangnya ada Eyu sama Akari berduaan. Tentu saja Eyu tidak diam begitu saja. Dia melihat Akari sudah tumbuh dewasa. Dulu mah baik dan nempel terus sama dia. Sekarang mah boro-boro. Belum apa-apa udah ada aja bahan buat bikin mereka ribut. Dimulai jalan kecepatan terus Eyu yang terus-menerus menatapnya kayak gitu. Hal tersebut bikin Eyu rada sedikit aneh sama ini anak. Melihat bahunya si Eyu, si Akari dengan baik hati memberinya sapu tangan. Eyu pikir dia disuruh ngelapin si Akari. Auto digas baliklah sama dia. Akari menawarkan untuk memegang payungnya, tapi malah ada adegan romantis ya kan. Udah paling mantep banget dah kalau sama cewek tsundere. Eyu makin merasa ada yang beda dengan Akari dari sejak kemarin. Tapi dia masih belum bisa mendeskripsikan bagaimana. Lama kemudian ada mobil dengan kecepatan tinggi yang membuat air di jalan mengarah ke arah si Akari. Eyu yang mencoba menjadi pahlawan malah kagak guna. Ujungnya basah juga dua-duanya plus kehujanan. Kalau udah basah-basahan kayak begitu udah tau lah ya kan Eyu juga merasa senang. Bisa balik bareng sama Akari walaupun ujungnya basah-basahan. Dia pikir kisah romantis komedinya soal teman masa kecilnya dimulai dari sana. Ternyata tidak kawan-kawan. Dia menganggap bahwa Eyu senang itu karena bisa melihat dirinya transparan. Auto ditabuk lah dia.
Kisah romcomnya cuma angan-angan doang. Di sisi yang lain, Shio yang berhasil mendapatkan diskon besar-besaran dan membeli banyak makanan tadinya mau mengajak si Eyu makan bareng. Coba jendelanya kagak dibuka. Kebetulan jendela yang terbuka itu adalah kamarnya si Akari. Jadinya dia memilih buat ke si Akari saja. Tanpa menyadari keberadaan si Shio yang lagi ada di luar. Si Akari sedang memandang fotonya si Eyu di HP-nya. Sambil kesel kagak jelas gitu. Intinya dia kesel lah sama si Eyu dan juga keadaan pas pulang bareng tadi. Harusnya dia lebih banyak menikmati momen berdua, tapi malah dia rusak sendiri. Di satu sisi dia juga ingin akur lagi, kayak waktu kecil. Kalau masih Shio pun akhirnya ketahuan. Shio yang udah tahu cuma bisa diam aja dan mengajaknya ngemil. Dia udah bawa banyak banget makanan. Akari ayo-ayo aja. Di tengah lagi ngemil itu si Shio masih kepikiran soal Akari yang mandangin foto si Eyu. Dia yakin kalau Akari menyukainya. Cuma si Akari masih mengelak soal hal semacam itu. Walaupun dia kesal, tapi kadang-kadang Eyu suka tiba-tiba baik sama dia. Terus si Akari sempat mengalihkan pembicaraan lewat mau menonton video. Tapi riwayat pencariannya tutorial cara dekat sama teman masa kecil. Hal tersebut langsung pada kaget. Mau ngambil kompresan buat si Shio pun malah salah buka lemari. Foto Eyu semuanya ada di situ. Dikata kagak sengaja dipoto tapi dicetak dan banyak banget jumlahnya. Karena dia penasaran sama perasaannya, jadi si Shio menanyakannya langsung kepada Akari soal si Eyu. Akari tidak pernah berubah dengan pandangannya kepada si Eyu saat ini. Yakni kesel banget, ditambah dia tidak peka, masih menganggap keduanya ini seperti anak-anak. Padahal udah dewasa. Si Shio juga jadi paham, dia juga merasakan hal yang sama kalau si Eyu ini menyebalkan. Dan masih menganggap mereka seperti anak kecil. Jika lagi ngomongin si Eyu, kebetulan orangnya lagi ada di luar. Dirinya yang mendengar lagi ngomongin dia, Eyu mau balik lagi. Padahal dia mau ngasih sapu tangan si Akari. Pas mau balik, dia mendengar teriakan. Karena khawatir terjadi sesuatu, dia masuk ke kamar yang ternyata makanan mereka jatuh kena baju. Jadi begitu, Eyu yang kagak sengaja masuk auto ditabuk. Roncom yang dia inginkan benar-benar kagak terrealisasi. Singkat cerita, terlihat Shio sudah kesekian kalinya masuk ke dalam kamarnya si Eyu. Kali ini dia kembali membaca manga milik si Eyu lagi yang terbaru, yang dimana Shio yang membaca itu manga merasa terbawa suasana karena ini cerita yang dia idam-idamkan banget sebagai teman masa kecilnya si Eyu. Dia bertanya-tanya apakah Eyu yang mempunyai manga memikirkan hal yang sama seperti si Shio ya kan. Sementara dirinya sedang enak-enakan tidur. Terus berangkat sekolah, Eyu merasa malu dengan kejadian kemarin yang dimana sebelumnya dia membeli manga yang sering ia baca, yakni soal percintaan teman masa kecil. Dia yang beli itu manga menggunakan penyamaran nampak diketahui sama Shio dan juga Akari, yang kebetulan berada di sana. Lantas mereka aneh dengan setelan yang dipakai oleh si Eyu. Sampai pada akhirnya karena mereka berdua tidak bisa diam, alhasil manga yang dia beli itu pun ketahuan sama keduanya. Dia merasa kalau hal semacam ini seperti ada di manga gitu kan. Namun Eyu rada malu di situ. Nah si Shio yang udah beberapa kali ke kamarnya si Eyu tahu soal manga tersebut. Yang sering ia lihat di bawah kasur. Lalu habis itu tiba-tiba aja ada Shio datang. Dia yang datang menggoda si Eyu tidak bikin Eyu baper soalnya dia mikirnya Shio sedang mengerjainya. Shio juga mau menggandeng tangannya si Eyu tapi Eyunya tidak mau. Semuanya tidak berhenti sampai di sana. Di sekolah pun hari itu Eyu mencueki si Shio. バカにしてる。誰だ。あ、悪い、トイレ。いた。一緒にお弁当食べよう。悪い、先生に。 Hal tersebut bikin Shio bertanya-tanya kenapa gitu kan. Tak lama ada si Akari yang menanyakan soal dirinya yang sedang galau itu. Ketika tahu kalau semua ini ada hubungannya dengan si Eyu, dia langsung pergi. Shio masih ada nyawa satu lagi. Dia akan meniru adegan yang ada di manga.
yakni di tempat gudang olahraga karena kebetulan Eiyu hari ini piket di gudang. Jadinya Shio pergi duluan untuk mengagetkannya, namun sayangnya sebelum Eiyu mau pergi dia disuruh piket di kelas saja. Karena gudang masih rapih, kagak ada yang olahraga. Shio yang udah dari tadi nungguin kagak datang itu bocah. Sampai pada akhirnya dia ketiduran di tempat itu sampai malam hari dan tak lupa kalau gudangnya sudah terkunci. Si Shio udah kagak bisa apa-apa lagi di sana. Di keadaan yang seperti itu mengingatkannya ketika masih kecil. Si Eiyu selalu datang menemaninya membawa bakso kesukaannya. Lama kemudian benar aja orangnya datang. Dia memiliki maksud lain datang ke situ. Dia tahulah tujuan si Shio diam di sana sampai malam karena dia mau mengejutkan dirinya. Dia bisa tahu karena dia teman masa kecilnya, jadi dah tahu dah kebiasaan si Shio. Shio senang mendengar itu dari si Eiyu. しよ Ketika mau pergi dari sana, Shio menyerangnya untuk supaya tidak cepat-cepat pergi. Sementara itu, si Akari yang berada di luar menunggu keduanya keluar. Sementara Shio-nya malah sedang asik-asikan sama si Eiyu. Shio menahan si Eiyu biar kagak beranjak dulu. Dia ingin lama-lama berduaan dulu. Eiyu merasa kalau ini romcom yang sebenarnya. Tapi dia coba buat agak terbawa suasana. ならない再開にしろよ Dia tahu bahwa Shio cuma mengerjainnya. Ini pasti sengaja dia lakukan biar mirip dengan yang ada di manga yang dia baca. Namun di sana Eiyu memberikan kesempatan kepada Shio, mau apa lama-lama berduaan di tempat itu ya kan. Sambil duduk, Shio cuma mengatakan dia ingin berlama-lama aja berduaan sama Eiyu. Damage-nya udah berasa banget tuh sama Eiyu. Si Eiyu merasa aneh dengan si Shio hari ini. Biasanya dia suka deket-deket sama dia terus ngomongnya agak ngawur. Tapi sekarang dirinya malah diam-diam saja. Shio kagak melakukan itu karena sebelumnya Eiyu merasa terganggu ketika didekati sama Shio. Karena Eiyu kena skakmat jadi dia membiarkan Shio melakukan seperti biasanya. Dia mendekati si Eiyu sambil memeluknya. Katanya dia sudah pengen berduaan ketika dia ditolongin sama Eiyu. Eiyu merasa kalau inilah saatnya, namun gagal lagi. 本気なのか Akari keburu datang, dikira bakalan marah. Ternyata dia kayak khawatir gitu sama si Shio yang main-main di gudang olahraga. Dia mempertanyakan Eiyu ngapain aja ya kan dari tadi kagak ngabarinnya udah sekitar 20 menit. Eiyu bilang kagak apa-apa. Tapi Akari tidak percaya. Namun di situ Shio-nya mengakui kalau dia kagak melakukan apapun kepada Eiyu. Di situ Eiyu merasa Shio menutupi sesuatu yang sudah terjadi sebelumnya. Dia pergi ke toilet sementara Akari masih kagak percaya sama omongannya. Lalu dia mempertanyakan perasaannya kepada si Shio bagaimana. Eiyu menyukainya, namun hanya sebatas layaknya seperti keluarga gitu kan, tidak lebih. Setelah mendengar itu baru Akari bisa menerimanya. Ketika di rumah Eiyu masih memikirkan soal si Shio, yang dia yakini kalau tadi itu sebuah pernyataan cinta Shio kepadanya. だから英雄のことが やれ告白か Keesokan harinya Eiyu coba tidak memikirkan apa yang terjadi kemarin. Pas dia keluar, terlihat Shio menggunakan seragam musim panas yang menurut Eiyu dia tambah cantik. Keduanya juga menjadi canggung setelah kejadian semalam. Di jalan entah mengapa dia melihat si Shio ini jadi cantik maksimal, tidak macam biasanya. Lama kemudian pas mau diajak bicara, Shio malah buru-buru. Sudah jelas dia juga canggung ya kan sama si Eiyu. Dia merasa kalau roncom yang dia idamkan sudah terjadi. Dia mungkin bakalan berpacaran dengan Shio dan melakukan hal-hal di luar nalar. Namun ada Akari datang. 怒るなんてな キモ Dia menghancurkan bayangan indah si Eiyu, tapi dengan datangnya Akari, dia baru menyadari kalau Akari ini orangnya tsundere. Dari depan seperti pemarah, namun di belakang dan hatinya pasti berbanding kebalik. Kali ini Eiyu masih positif lah soal percintaannya. Nah di sekolahan ketika Shio sedang di toilet ada si Akari. Dia menanyakan Shio kenapa gitu kan dari tadi kayak merasa cemas.
Akari tahu kalau semua ini soal si Eyu. Pas dia lagi cerita soal Eyu, di sana dia yang udah kepedean banget mendengar kalau keduanya lagi ngomongin dia. Eyu merasanya kalau si Shio bakalan bilang kepada Akari kalau dia menyukainya, gitu kan. Namun pas dia samperin untuk mencegah si Shio cerita yang kemarin, Shio malah bilang kalau dia melakukan hal kayak kemarin itu buat ngerjain si Eyu doang. Dia juga tidak menyukainya. Seketika dia yang dengar itu langsung tertawa tapi terluka ya guys ya. 出たよ最初から Dia awalnya udah berekspektasi tinggi. Alhasil mendengar itu dia nangis lah coy. なじみとはラブコメになら3目は屋上で黄昏た Shio menyayangkan kesempatan itu padahal udah selangkah di depan buat bisa pacaran. Akari malah lega keduanya kagak ada apa-apa. Malam harinya terlihat Akari sedang mandi dengan rasa kesal kepada Eyu. Dia mungkin udah lupa dengan janjinya kepada si Akari. Terus pas mau udah malah ada si Eyu. Ternyata lagi pada makan ngumpul-ngumpul di rumahnya si Akari. Akari udah males banget, dia diam di luar dan di sana Eyu mendekatinya. Akari mempertanyakan janjinya dulu apakah sudah lupa. Tentu Eyu kagak lupa, dia akan terus menunggunya. Soalnya pas kecil dia takutan orangnya, pergi ke kamar mandi pun harus ditemani. Tapi bukan yang itu janjinya. Eyu pun tahu kalau dia akan terus berada di sisinya terus. Mendengar hal tersebut bikin dia senang dan menagih kapan dia mau dinikahi. いつお嫁さんにしてくれる？ Auto langsung diulti sama si Akari. Tak lama si Shio datang dengan keadaan kelayangan. Entahlah dia mempunyai kebiasaan itu. Padahal kagak minum. Dia melihat si Ayu mukanya merah katanya. Hal tersebut bikin si Akari makin bahagia. いった戻るわバーカ。バカもうトイレついてってやん Singkat cerita, si Eyu sedang berada di taman, lagi menenangkan otaknya setelah banyak kejadian sebelumnya yang menimpa dirinya. Di tengah lagi tenang, malah ada anak kecil yang nanyain soal masa depan, terutama soal menikah. お嫁さんにしてくれる？ Memang pada dasarnya anak kecil sangat enteng sekali bilang kayak begitu. Namun justru hal tersebut bikin si Eyu mengingat kejadian yang udah dia lalui dengan teman masa kecilnya akhir-akhir ini. Dia kembali jadi kagak tenang dan malah teriak-teriak kayak orang gila. Gak lama kemudian ada seseorang yang menghampiri dirinya. Eyu kaget ketika orang itu diam di depan dirinya, apalagi mukanya cantik ya kan, rambut pink kuncir dua kayak begitu. Eyu coba cuek sama itu cewek, tapi cewek tersebut terus mengikuti si Eyu. Bahkan dia keliling taman pun masih diikutin. Lantas dia penasaran siapa cewek ini. Dia kembali memandang si Eyu dengan detail, lalu dia mengenali siapa si Eyu ini. Sementara Eyu telat menyadari kalau orang ini adalah teman masa kecilnya dulu, bernama Runako. そうだよにどうしたんだよ Habis itu Runa dibawalah ke rumahnya dan bertemu sama emaknya Eyu. Kata emaknya dia akan bersekolah di sana dan masuk SMA di situ juga. Runa memang dulunya bertetangga sama si Eyu tapi pindah 5 tahun yang lalu. Sekarang balik lagi ke situ. Dikira bakalan balik lagi ke rumahnya, namun ternyata dia akan satu rumah dengan si Eyu sampai musim semi. Eyu auto langsung disuruh buat membantu membereskan barang si Runa. Katanya dia akan tidur di lantai 2 sana. Ingatan soal roncom teman masa kecilnya keluar lagi. Apakah ini nyata gitu kan? Ternyata tidak. Dia melihat si Runa masih kayak anak kecil, masih membawa-bawa boneka macam itu. タモちゃんこの子がいないと眠れ Terus dia cobalah bantuin menyusun barang-barangnya. Eyu diserang beberapa kali sama ini bocah yang bilang suka sama si Eyu. Tapi dirinya coba positif thinking kalau Runa masih kecil. Lalu pas Runa mau ikutan ngebantuin juga, tiba-tiba saja dia oleng dan mau jatuh. Untung aja ada si Eyu yang menahannya. Eyu sih biasa-biasa aja gitu kan. Tapi si Runa ini
yang mancing-mancing keimanan si Eyu. Dia kembali bilang suka kepadanya. Eyu tidak menghiraukan omongannya tersebut. Lama kemudian akhirnya beres-beresnya selesai. Terus di tengah itu datanglah Shio sama Akari ke sana untuk menemui teman masa kecilnya itu. Dia kaget melihat pertumbuhan keduanya yang mana dia menamainya dengan cabai dan juga montrok medok. Dikala mereka bertiga sedang mengobrol, Eyu menyempatkan diri untuk mandi. Di sana dia kepikiran dengan omongan si Runa sebelumnya, cuma dia mikir lagi. Runa masih kecil, dia udah anggap sebagai adiknya sendiri. Di sisi lain Runa memuji keduanya yang tambah cantik. Terus tiba-tiba ini bocah mengatakan kalau dia suka sama Eyu. Keduanya sih menanggapinya dengan santai. Soalnya dari dulu dia nempel terus sama Eyu, udah kayak adiknya sendiri. Tapi dia suka beneran sama Eyu, bahkan pengen melakukan hal-hal. Hal tersebut langsung bikin keduanya syok. Kecil-kecil cabai rawit, udah berani kayak begitu. Terus si Eyu menyuruhnya buat mandi terlebih dahulu. Keduanya auto berasa tertinggal banget sama bocil yang baru hadir beberapa jam yang lalu. Tentunya dari keduanya merasa tidak menyangka gitu kan. Runa selangkah lebih maju dibandingkan keduanya. Setelah si Runa beres mandi, dia langsung menuju ke kamarnya Eyu yang sedang santai padahal rambutnya masih basah kayak gitu. Karena diperbolehkan sama Eyu disuruh masuk, namun Shio sama Akari datang ke sana dan mengajak ngobrol si Runa. Mereka ingin mengobrol lah bareng-bareng supaya kayak dulu lagi, tapi si Eyu memintanya buat mengeringkan rambutnya terlebih dahulu. Runa mengambil kesempatan lagi dengan meminta si Eyu mengeringkan rambutnya. Dan Eyu menerimanya pula yang bikin Shio sama Akari ngiri. Dia langsung menarik si Runa biar mereka berdua saja yang mengeringkan rambutnya. Karena rambut wanita itu mahal, jangan sampai dibenerin sama orang bejat kayak si Eyu. Tak lama sudah beres tuh. Runa yang mau coba dekat-dekat lagi tidak diizinkan sama keduanya. Suruh ngobrol di sana saja. Eyu berasa tenang si Runa ada teman ngobrol, namun di sisi yang lain Runa ini nakal banget, Jir. Bisa-bisanya dia mainin kakinya si Eyu kayak begitu. Hal tersebut bikin dia merasa aneh dan risih sampai akhirnya ketahuan tuh keduanya. Main secara diam-diam. Padahal si Runa duluan yang memulai. Melihat begitu bikin Shio mempunyai ide yang bagus. Semuanya tidak berhenti sampai di situ. Runa kembali menggoda si Eyu, kali ini dia pengen belajar sama si Eyu. Karena tahu dia sedang menggoda iman si Eyu, keduanya langsung menghalanginya kayak begitu. Mereka berdua mengajukan diri untuk mengajarinya saja. Runa mah adem ayem baik dibilang seru dan yang lain sebagainya. Padahal ada dua cewek lain yang sedang cemburu. Runa terus dekat-dekat dengan si Eyu sampai mau dimanjain lah intinya si Runa ini. Puncaknya ketika Runa bilang suka lagi sama si Eyu dan mau menciumnya. ナナコ、お兄ちゃんのこと大好きなんだもん。 Keduanya auto panik gitu kan. Semudah itu Runa bilang suka dan untungnya kagak kena. Dia malah ketiduran di sana. Eyu langsung mau membawanya ke kamar. Dia positif thinking aja ini anak memang senang kalau dimanjain. Setelah dipindahkan Shio dan Akari tentunya panas banget. Shio kagak akan membiarkan Runa makin jauh kelakuannya. Baru beberapa jam aja udah barbar aja itu anak. Dia harus antisipasi. Si Akari malah ngiri gitu kan. Bisa-bisanya si Runa dengan mudahnya bilang suka sama si Eyu. Berbanding kebalik dengan dirinya. Sementara itu Eyu marah-marah dengan dirinya sendiri. Dia mencoba positive thinking, tidak baper sama omongan si Runa. Tapi ya gimana gitu kan. Runa udah bukan anak kecil lagi. Esokan harinya Eyu yang sedang tertidur pagi-pagi sudah dibangunin sama si Runa. Dia yang sering dibangunin sama emaknya nggak nyadar kalau yang ngebangunin kali ini adalah si Runa. Tentunya dia kaget dengan situasi itu, lalu habis itu mereka berdua sarapan. Eyu melihat menu sarapan kali ini sangat mewah banget. Ternyata yang masak buat sarapan kali ini adalah si Runa sendiri. Apalagi rasanya juga enak gitu kan. Ini udah bisa disebut istri idaman. 味噌汁が Terus habis sarapan itu dia pergi gosok gigi. Sambil mengingat kejadian malam itu, di tengah itu si Runa tiba-tiba datang dan memeluknya dari belakang sambil mengajak si Eyu berkencan.
Eyu yang menganggap kalau si Runa ini teman masa kecilnya langsung mengiyakannya. Keinginannya tersebut, dia ingin ke tempat yang banyak kenangannya. Alhasil Eyu membawanya ke tempat yang sering mereka kunjungi pas kecil, yaitu pinggir sungai. Nampak si Runa senang banget dan tanpa berlama-lama dia langsung mainin air. Padahal udah dilarang duluan sama si Eyu. Jika sedang main air itu, orang yang melihat si Runa merasa enak dilihat karena memang cakep. Terus Eyu memintanya untuk udahan main airnya, tapi di sana Eyu disuruh ikutan basah-basahan. Cuma dianya kagak mau. Dia bilang Eyu sudah gede. Dikasih tahu pun si Runa kagak mau denger ocehan dari si Eyu. Dia juga bilang untuk tidak manja lagi, tapi nampak Runa cuma manja kepada dirinya doang alias spesial. Sama kemudian ada bocil yang kesakitan karena terjatuh. Runa coba mendekatinya. Runa cuma menenangkannya saja dan mempertemukan kembali dengan emaknya. Di situ Eyu merasa dibalik. Runa yang manja tersimpan Runa yang dewasa. Runa berasa dirinya masih SMP. Jadi tidak bisa dipanggil dewasa. Dia cuma anak SMP yang pengen cepat jadi dewasa. Dia juga pengen menjadi dokter. Dan dia sudah belajar banyak soal itu. Mendengar itu si Eyu merasa kalau si Runa ngomong suka sama dia itu bukan bohongan belaka. Pas mau dia pastikan, keburu datang dua sejoli yang langsung memarahi si Eyu. Mereka menganggap Eyu telah melakukan sesuatu kepada si Runa. Lalu Shio dan Akari pun main air juga. Ketika pada main air, Eyu berpikir tentang si Runa lagi. Dia hampir saja menanyakan kepastian omongan si Runa sebelumnya. Sama kemudian Runa membawa dua kepiting. Karena masih terlihat ceroboh, dia pun terjatuh. Eyu masih melihat Runa ini memang belum dewasa. ラブコメにはならんか。 Oke, mungkin segitu dulu untuk episode kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Jamata nih, bye-bye.